gitu ya. Siram neng, weh hudang neng. Siram. Lain. Saya 2 juta, 2 juta. Gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang. Tahu gak? Oke teman-teman, video yang lu lihat barusan adalah video pegawai Alfamart atau karyawan Alfamart. Dia itu kayaknya acos atau cos ya, kepala toko atau asisten kepala toko, karena seperti yang gua tahu bahwasanya di Alfamart itu kita bisa membedakan gitu bahwa ada kru itu dia pakai kaos biasa, kaos polo. Nah, kalau kepala toko dan asisten kepala toko itu dia pakai baju yang kemeja, baju yang keras. Nah, itu kepala toko atau asisten kepala toko. Nah, di sini gue mau jelasin beberapa poin-poin yang gue tahu tentang hal ini. Apalagi di video tersebut dia sudah menciduk atau menemukan satu orang penguntil yang mana dia itu sering banget yang namanya maling atau ngambil uang atau ngambil apapun barang-barang yang ada di Alfamart dengan cara masukin ke mungkin selangkangannya, mungkin ke bra-nya atau ke apapun itu. Tapi di video tersebut kita lihat bahwa ada seorang ibu, dia maling gitu atau penguntil lah ya, penguntil toko, ngambil barang-barang toko dan tidak ketahuan. Dan itu sering terjadi. Kita juga bisa tahu kenapa itu bisa sering terjadi karena si mbak ini atau si teteh atau si ibu ini ya, karena dipanggilnya ibu kan kalau di Alfamart, ibu acos atau cos ini, dia bilang bahwasanya saya ini sudah tahu, sudah sering lihat bahwa kamu itu sering nguntil, sering ngambil barang di Alfamart, di toko saya. Saya udah sering lihat kamu sampai akhirnya saya lihat CCTV dan sekarang saya menciduk kamu. Intinya gitu di video tersebut. Nah, sebenarnya sudah jadi rahasia umum lagi bahwasanya banyak banget orang-orang yang nguntil gitu ya di toko-toko kecil kayak Alfamart, Indomart. Mereka atau mungkin lu nih yang nonton video ini adalah penguntil juga. Gua harap jangan dilakuin lagi karena ada CCTV, ada karyawan yang mana bisa lihat lu gitu, gelagat lu yang aneh. Gue juga tahu nih orang-orang yang sering ngambil karena gua ada pengalaman juga kan di toko Alfamart. Jadi gue tahu ada beberapa orang yang nguntil gitu, yang ngambil barang dari rak dan segala macamnya. Gue tahu persis orangnya seperti apa. Oke. Dan hal yang mau gue bahas hari ini adalah beberapa poin-poin kelemahan sebenarnya, kelemahan yang masih ada di toko-toko Alfamart atau Indomart mungkin ya. Yang pertama adalah karyawan nggak bisa langsung negur, nggak bisa langsung menciduk seseorang tanpa adanya bukti. Itu menyulitkan kita nih, atau menyulitkan teman-teman yang kerja di toko retail, karena ketika ada orang yang ngambil terus kita nggak punya bahan buktinya, susah gitu untuk bisa nangkap atau untuk bisa mencegat. Ayo loh, lu yang ngambil ini ya. Nggak bisa segampang itu, karena si orang tersebut kan, penguntil ini tersebut kan, dia bisa bilang bahwasanya enggak kok, saya konsumen, ini geladah aja saya, kayak gitu. Susahnya jadi karyawan toko tuh ya kayak gitu ya, karena ada norma-norma kayak ini tuh konsumen dan segala macam. Itu yang bikin sulit teman-teman karyawan dari retail ini menciduk orang gitu. Nah, yang kedua itu biasanya dari dalamnya sendiri, dari internal karyawan dari toko tersebut sendiri yang ternyata dia adalah penguntil atau ngambil barang-barang yang ada di toko. Bisa jadi barang yang di gudang dia ambil, bisa jadi dia ambil barang-barang yang di rak, ketika balik, ketika datang, terserah. Itu adalah dua faktor paling penting, yaitu eksternal yang gue bilang adalah penguntil dari luar. Nah, ini nih yang jadi permasalahan lebih lanjut lagi adalah internal, bahwasanya ada karyawan-karyawan oknum menjadikan pekerjaannya itu sebagai lahan atau ladang pencurian. Oke. Nah, yang ketiga adalah bahwasanya ada yang namanya polisi toko gitu, atau polisi perusahaan tersebut gitu. Ada polisi Alfamart, mungkin ada polisi Indomart gitu. Jadi ada yang menjaga toko-toko ini, tapi dia megang banyak toko gitu. Jadi dia nggak stay di satu tempat. Nah, ini juga gua bisa bagus ya, bisa bilang bagus, tapi masih kurang gitu untuk bisa menangani hal-hal seperti ini.
Karena mereka cuma bisa kayak debt collector gitu, cuma bisa datang ngedag-dag gitu. Kalau nggak dia cuma bisa datang dan nyeramahin orang yang suka nguntil doang gitu, atau cuma bisa apa sih namanya, cuma bisa mengancam, itu kata-kata yang gue cari. Cuma bisa mengancam orang-orang penguntil ini, nggak bisa yang namanya ngelaporin sampai ke polisi dan segala macamnya. Kenapa? Karena di toko-toko tersebut atau di toko-toko retail ini biasanya kalau barangnya tidak sampai 2 juta itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Kalau gue akan ulangin lagi, kalau barangnya yang diambil kurang dari 2 juta itu tidak akan bisa permasalahkan. Gue juga nggak ngerti nih kenapa nggak bisa dipermasalahkan, kenapa nggak bisa ditempuh jalur hukum. Karena kan mau seberapapun orang tersebut, penguntil tersebut ngambil barang-barang dari toko kita, kan sebenarnya itu ya hal maling-maling juga gitu, dan itu ngerugiin kita juga gitu. Kalau ternyata hari ini dia ngambil barang-barang senilai 200.000, terus besoknya ngambil lagi 200.000, ngambil lagi, kan bisa berjuta-juta juga gitu maksud gue. Nah, sayangnya di beberapa toko-toko retail menerapkan bahwasanya kalau ada penguntil yang tidak sampai 2 juta ngejarahnya, ngemalingnya, itu tidak bisa ditempuh jalur hukum. Ini nih yang bikin sulit. Ini yang bikin beberapa karyawan juga mengeluh akan hal ini, karena pun begitu tidak akan bisa membuat jerak gitu. Efek jeraknya tuh tidak terasa. Ini ibu-ibu ini nih yang ketangkep tadi nih mungkin nggak akan dilaporin ke polisi, dan gue yakin dia akan ngelakuin hal yang sama ke toko-toko yang lain juga setelah ini. Bahkan setelah dia ketangkep pun gue yakin 1000% bahwa ibu-ibu ini akan ngambil juga pada akhirnya di toko-toko lain, nggak akan pernah kapok. Kenapa? Karena memang tidak dipenjarakan, tidak ditempuh jalur hukum gitu, cuma diviralkan, cuma ancam dan segala macamnya. Karena itu tadi ada batasan 2 juta tadi. Kalau orang yang nguntil ngambil barang-barang tidak lebih dari 2 juta nggak bisa atau nggak mau kayaknya dipermasalahkan. Itu nih yang bisa bikin karyawan ganti rugi terus. Nah, poin yang terakhir adalah soal karyawan ganti rugi ini nih. Di video tersebut ada si mbak ini bilang bahwasanya gua ini gaji 3 juta dan 2 jutanya itu buat bayar hal-hal kayak ginian yang lu ambil ini nih. Gue ini gaji cuma 3 juta dan gua harus relain duit gua 2 juta untuk bayar-bayar barang-barang hilang. Apakah itu benar? Jelas sekali gue bisa bilang itu exactly itu adalah benar sekali. Itu betul sekali. Gue ngalamin sendiri. Gue 1 tahun kerja di perusahaan tersebut, udah ngeluarin duit hampir 5 juta sampai 6 juta lebih, dan gaji gue 3 juta 2 bulan. Artinya gue di kerja ini gue tidak dibayar sih, tapi gue balikin lagi karena gue harus bayar yang namanya ganti rugi barang-barang yang hilang di toko. Nah, gara-gara apa barang-barang hilang? Pertama, klopisasi data. Klopisasi data ini biasanya dilakuin oleh para oknum-oknum yang ada di internal, kayak karyawan di atasnya gitu, kayak Acos dan Cos. Yang mana Acos dan Cos ini atau asisten kepala toko dan kepala toko ini mereka yang meng-SO setiap hari, stock of name, mendata setiap hari barang-barang di toko gitu. Contoh Aqua yang besar galon itu di komputer ada 2. Tapi ternyata fisik cuma ada 1, berarti hilang 1. Klopisasi data maksudnya adalah si oknum atasan ini dia dengan sengaja mengadakan barang yang hilang tersebut. Kalau di komputer ada 2, fisiknya cuma 1, ya udah tulisnya 1, bukan 2. Karena memang realnya cuma ada 1 kan. Realnya fisiknya cuma ada 1, ya udah tulis 1. Nah, sayangnya klopisasi data ini adalah barangnya cuma 1, ditulisnya 2 sesuai dengan komputer. Biar apa? Biar dia tidak kena yang namanya NBH atau NKL kalau di nomor. Nah, NBH dan NKL ini adalah nota barang hilang atau nota kehilangan barang.
Yang mana hal tersebut berdampak kepada karyawan yang harus membayar ganti rugi akan barang-barang hilang tersebut. Nah, kalau Aqua tersebut di komputer 2 terus ternyata fisiknya cuma 1 dan ditulisnya 2 lagi, ya udah berarti nggak minus. Tapi ternyata nanti misal disidak sama atasannya lagi, ternyata kelihatan nih minus. Nanti banyak nih ternyata tumpukan barang-barang yang diklopisasi. Contohnya gua kemarin, barang 13 juta hilang. Apakah soal administrasi, apakah soal apa dan segala macamnya, tapi yang pasti ini kebanyakan soal klopisasi data. Barang cuma 1 ditulis 2. Itu yang numpuk, gua kena 2 juta gua harus bayar. Karyawan-karyawan retail mengalami hal tersebut. Itu yang gak enaknya kerja di retail sebenarnya. Gak enak sama sekali. Gak enak dalam hal uang gitu. Apalagi kalau misalkan di Alfamart ya lebih gak enaknya lagi tuh kayak tenaganya lebih harus dikeluarin kalau misalkan datang barang. Soalnya nggak kayak di Indomaret. Kalau di Indomaret datang barang itunya tuh ada turunannya gitu, dari truknya tuh ada turunannya, terus ada langsung disediain yang namanya dorongannya gitu. Nah, kalau di Alfamart dia nggak, dia barang-barang itu harus kita angkat, terus kita estafetin gitu, diangkat dikasih lagi ke orang, terus yang orang itu ngasih lagi ke yang lain gitu, terus diangkat lagi. Wah, berat lah, susah, capek gitu. Tapi orang-orang bilang kalau nggak mau capek nggak usah kerja. Bener, siapa sih yang mau capek di kerjaan gitu? Tapi itu ujung-ujungnya capek juga gitu. Mungkin orang-orang Indomaret juga akan ngerasain capek yang sama gitu. Tapi yang gue maksud adalah capeknya itu tidak sama gitu ya. Udah capeknya tidak sama gitu, gajinya kecil, kita harus bayarin barang-barang yang hilang tadi. Bayarnya setiap bulan. Kalau toko-toko gede itu NBH-nya biasanya juga gede tuh. Barang-barang hilangnya juga besar, dan bayar ganti ruginya juga cukup besar per bulannya. Kadang 400, kadang 500, bahkan kadang bisa jutaan. Jadi apa yang diterima kita oleh gaji itu bukan gaji kita. Gaji kita cuma setengahnya kadang. Miris banget. Menurut gua nggak bisa untuk menyelesaikan solusi ini gitu. Nggak ada solusinya, karena mau gimana pun, mau sampai kapanpun, semua toko akan punya yang namanya pengutil, akan punya yang namanya orang-orang dari eksternal ataupun di internal yang suka ngambil-ngambil barang di toko. Sayangnya ketika barang tersebut diambil di bawah 2 juta, itu cuma bisa diancam, cuma bisa diviralkan, tidak bisa dipenjarakan, dan tidak bisa yang namanya ditempuh jalur hukumnya. Oke? Kecuali mungkin di atas 2 juta baru tuh bisa dipenjara dan segala macamnya. Banyaklah resiko-resiko kerjaan di retail, apalagi kita konsumen gitu, apalagi kita ngelawan konsumen kan, apalagi ketika konsumennya dari suku atau ras tertentu yang bikin kita sebel. Ya, seperti itulah kerja di retail. Dan cuma itu yang bisa gue sampaikan. Nanti mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang viral seperti ini lagi, gue akan bahas lagi tentu aja. Tapi ya udah, kita doain aja buat si mbak-mbaknya atau buat orang-orang yang kerja di retail bisa lebih bahagia lagi gitu kerjanya, bisa lebih makmur lagi ketika dapat gaji utuh. Kita doain bisa dapat gaji yang utuh. Jangan sampai ada potongan ini, potongan itu, segala macamnya. Apalagi minus-minus kasir, kayak minus rokok, minus apa segala macamnya. Gue harap itu udah nggak ada lagi. Tapi ya itu cuma harapan. Gue yakin realitanya mungkin akan selalu ada gitu, yang namanya minus, yang namanya kehilangan barang dan segala macamnya. Ya teman-teman, doain aja untuk mereka. Dan mungkin itu aja untuk hari ini. Menurut lu seperti apa? Lu komen di bawah. Kita akan ketemu lagi di next podcast, atau lebih tepatnya senior belasan menit, atau ini juga gue upload di channel Kebablasan ya. Itu aja untuk hari ini. Gue Rivo Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya senior belasan menit. Ciao ciao.